Ini bukan cerita kejayaan. Ini kisah sisi gelap dinasti Sailendra yang belum pernah kamu dengar. Tahun 770 Masehi, Pulau Jawa perlahan berubah menjadi tanah penuh ketakutan. Di balik kabut gunung dan hutan lebat Jawa Tengah, muncul sebuah dinasti misterius yang namanya kemudian menguasai sejarah Nusantara. Mereka dikenal sebagai pembangun candi terbesar di dunia, dipuja sebagai pelindung agama Buddha, dan dianggap membawa masa keemasan Jawa kuno. Namun sedikit yang tahu, di balik kemegahan itu ada perebutan tahta, penghilangan wangsa lama, intrik darah, dan kemungkinan perang dingin antar keluarga kerajaan yang sengaja dihapus dari sejarah resmi. Karena dinasti Sailendra tidak muncul dari ruang kosong, mereka muncul saat kekuasaan Jawa sedang retak, dan mungkin bangkit di atas keruntuhan pihak lain. Inilah sisi paling gelap dari awal kekuasaan dinasti Sailendra di Mataram kuno. Sebelum Sailendra berkuasa, Jawa Tengah berada di bawah Wangsa Sanjaya. Dinasti Hindu Siwa ini didirikan oleh Sanjaya sekitar tahun 732 Masehi setelah runtuhnya kekuasaan lama di Jawa. Namun, masalahnya, sejarah Jawa abad ke-8 sangat kabur. Banyak prasasti hilang, banyak nama raja lenyap, dan sebagian besar cerita hanya tersisa dalam potongan batu. Tetapi justru dari kekosongan itu, para sejarawan mulai mencium sesuatu yang aneh. Karena hanya dalam beberapa dekade setelah Sanjaya berkuasa, muncul dinasti baru yang sangat kuat, Sailendra, dan yang lebih mencurigakan, mereka langsung mendominasi Jawa Tengah tanpa catatan perang besar, tanpa kisah penaklukan resmi, seolah-olah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Sampai hari ini, asal-usul Sailendra masih menjadi misteri terbesar sejarah Nusantara. Ada yang percaya mereka berasal dari Jawa. Ada yang percaya mereka datang dari Sriwijaya. Bahkan ada teori yang menyebut mereka memiliki hubungan dengan India. Namun, yang membuat misteri ini semakin gelap adalah nama Sailendra tiba-tiba muncul dengan kekuasaan yang sangat besar, seolah mereka bukan sekadar keluarga bangsawan biasa. Mereka langsung memiliki jaringan politik, kekuatan agama, pengaruh internasional, dan kemampuan membangun monumen raksasa. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah dinasti baru bisa tumbuh secepat itu? Sebagian ahli menduga kemunculan Sailendra mungkin terjadi melalui perebutan kekuasaan dayam-dium di dalam Mataram sendiri. Bukan perang terbuka, tetapi infiltrasi politik, pernikahan darah, penguasaan elit agama, dan penghapusan perlahan terhadap pengaruh Wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya dikenal sebagai pemuja Hindu Siwa, sementara Sailendra muncul sebagai pelindung Buddha Mahayana. Di permukaan, ini terlihat seperti perbedaan keyakinan biasa. Namun di dunia kuno, agama adalah alat legitimasi kekuasaan. Siapa yang menguasai agama, menguasai rakyat. Prasasti Kalasan tahun 778 Masehi menjadi petunjuk penting. Prasasti itu menunjukkan pembangunan candi besar Buddha atas perintah penguasa Sailendra. Tetapi yang aneh, Raja Sanjaya justru disebut memberikan izin. Artinya apa? Sebagian sejarawan menduga pada masa itu, Wangsa Sanjaya mungkin sudah berada di bawah tekanan politik Sailendra, atau bahkan sudah kehilangan sebagian besar kekuasaan mereka. Ini bukan sekadar pembangunan candi, ini adalah simbol perubahan kekuasaan di Jawa. Perang tanpa medan perang. Kemudian dimulailah proyek terbesar mereka, Borobudur. Hari ini dunia melihatnya sebagai keajaiban budaya. Tetapi sedikit yang membahas sisi lainnya. Karena membangun Borobudur berarti memobilisasi ribuan pekerja, mengambil batu dari gunung, mengatur logistik besar, dan menguras sumber daya kerajaan selama bertahun-tahun. Pertanyaannya, dari mana semua tenaga itu berasal? Apakah rakyat benar-benar rela? Ataukah mereka dipaksa demi ambisi dinasti? Tidak ada catatan pasti. Namun, dalam banyak kerajaan kuno, pembangunan monumen besar hampir selalu dibayar mahal oleh rakyat kecil. Dan lebih menyeramkan lagi, Borobudur dibangun seperti gunung raksasa bertingkat. Dalam kosmologi kuno Jawa, gunung dianggap tempat para dewa dan roh leluhur. Sailendra seolah sedang menciptakan gunung suci buatan, simbol bahwa mereka bukan sekadar raja, tetapi penghubung dunia manusia dan dunia dewa. Namun sejarah
Jawa kuno hampir selalu berakhir sama. Keluarga kerajaan saling menghancurkan. Ketika kekuasaan Sailendra mencapai puncaknya, konflik baru muncul. Tokoh bernama Balaputradewa menjadi pusat perebutan kekuasaan dengan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya. Dan disinilah ironi besar terjadi. Konflik itu bukan hanya perang politik, tetapi perang keluarga. Karena Rakai Pikatan menikahi Pramodawardhani, putri Sailendra sendiri. Jawa berubah menjadi medan perebutan darah antar keturunan kerajaan. Sebagian ahli menduga perang ini sangat besar, namun sengaja diperkecil dalam catatan sejarah. Hasil akhirnya, Balaputradewa kalah. Ia melarikan diri ke Sriwijaya, dan sejak saat itu, pengaruh Sailendra di Jawa perlahan menghilang. Seolah dinasti besar itu hancur oleh kutukan yang sama seperti kerajaan-kerajaan sebelumnya. Ambisi keluarga sendiri yang paling menyeramkan dari sejarah Sailendra bukan perang mereka, tetapi sedikitnya informasi tentang mereka. Banyak bagian sejarah hilang, prasasti terbatas, catatan asing sedikit, dan kisah lengkapnya seperti sengaja terkubur. Padahal mereka membangun salah satu monumen terbesar dunia. Mengapa dinasti sebesar itu meninggalkan begitu sedikit cerita? Apakah arsip mereka musnah? Atau memang ada pihak yang menulis ulang sejarah setelah mereka jatuh? Karena dalam sejarah kerajaan kuno, pemenang hampir selalu menentukan cerita, dan pihak kalah perlahan dihapus. Dinasti Sailendra meninggalkan Borobudur, tetapi mungkin membawa pergi rahasia terbesar Jawa kuno. Rahasia tentang perebutan tahta, perang agama, intrik keluarga kerajaan, dan kekuasaan yang dibangun dalam bayang-bayang. Hari ini kita melihat Borobudur sebagai warisan budaya. Namun mungkin di balik setiap batu yang tersusun di sana, tersimpan cerita tentang ambisi, pengorbanan, dan konflik yang tidak pernah benar-benar diceritakan kepada kita. Dan mungkin sejarah Nusantara jauh lebih gelap daripada yang diajarkan di sekolah. Apakah kamu ingin tahu sisi gelap kerajaan Nusantara lainnya? Like dan follow jika berani tahu yang sebenarnya.